Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah ajaran yang kita imani, yang sekaligus juga melampaui segala kemampuan akal budi kita, sehingga sekaligus juga ini menjadi misteri iman bagi kita. Melalui perayaan pada hari ini, kita semakin diajak untuk menyadari bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini senantiasa menyertai perjalanan hidup seluruh umat manusia, termasuk kita di dalamnya. Allah sebagai Bapa senantiasa menunjukkan dirinya untuk merawat dan memelihara kita. Sementara Allah yang sama dan yang satu sebagai Putra menunjukkan dirinya untuk menebus segala dosa yang kita miliki. Dan Allah yang sama dalam bentuk kehadiran Roh Kudus, Ia senantiasa menguduskan serta memberikan penghiburan bagi kita. Maka dengan merayakan perayaan Kudus hari ini, di mana kita merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, kita layak bersyukur bahwa Allah dalam ketiga pribadi senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita sejenak mempersiapkan hati dan budi kita agar kita sungguh layak mengambil bagian dalam peristiwa yang membawa keselamatan ini. Mari kita bersama-sama mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sepanjang masa mendatang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat mungkin sampai dengan hari ini kita masih kerap mendengar bahwa kita sebagai orang Kristen itu dituduh menyembah 3 Allah, atau Allahnya kita itu bukan esa, bukan 1, tetapi 3. Orang-orang yang menyatakan hal seperti ini umumnya adalah orang-orang yang belum menaruh iman terhadap Allah Tritunggal. Maka kemudian bagi mereka tidak masuk akal, tidak logis bahwa Allahnya orang Kristen itu dikatakan sebagai Allah yang esa. Tetapi ada 3 pribadi di sana. Sementara di sisi lain, kita kerap kali juga kesulitan untuk memahami dengan akal budi yang kita miliki Allah Tritunggal yang kita sembah, Allah Tritunggal yang kita yakini. Tetapi apakah artinya bahwa dengan kesulitan yang kita miliki sebagai seorang manusia yang terbatas, iman yang kita yakini akan Allah Tritunggal ini tidak mampu untuk dipertanggungjawabkan? Atau dari mana gereja kemudian bisa merumuskan bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah Tritunggal, Allah yang satu, tetapi menyatakan atau mewahyukan dirinya dalam sejarah keselamatan dalam 3 pribadi? Atau dari mana kemudian gereja memiliki dasar ini sehingga kemudian mengajarkan itu dan meyakininya sebagai sebuah kebenaran iman termasuk oleh kita di dalamnya? Gereja mengajarkan ajaran iman ini seputar Allah Tritunggal ini semata-mata karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Jadi konsep Allah Tritunggal ini bukanlah hasil dari upaya manusiawi dari gereja, bukanlah hasil dari permenungan akal budi manusia terkait siapa itu Allah, tetapi pertama-tama karena Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal dalam sejarah keselamatan umat manusia. Jika kita melihat kitab suci yang kita miliki, di sana tidak dirumuskan, memang tidak disebut bahwa ada Allah Tritunggal. Tetapi dari kitab suci yang kita miliki di sana dinyatakan bagaimana Allah memperkenalkan jati dirinya kepada seluruh umat manusia, terutama dalam sejarah keselamatan seluruh umat manusia dan kita di dalamnya. Allah yang satu itu, Allah yang kita sembah sebagai yang esa itu, Dia menampakkan atau memperkenalkan dirinya pertama-tama sebagai sosok Bapa. Maka kemudian kita bisa menyapa Allah yang kita sembah itu sebagai Bapa. Bapa yang kemudian memelihara, Bapa yang pertama kali itu menciptakan seluruh muka bumi ini. Lalu juga Bapa yang memiliki kehendak bahwa ciptaannya ini baik adanya. Dan Allah yang menampakkan diri atau yang memperkenalkan diri sebagai Bapa, inilah yang kemudian menghendaki seluruh ciptaan yang baik adanya ini kiranya tetap tinggal dalam jati dirinya yang baik itu. Maka kalau kita melihat kisah kejadian dalam kitab suci yang kita miliki, di sana dikatakan bahwa seluruh ciptaan itu memang diciptakan oleh Allah yang satu. Dan seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah yang satu ini adalah baik adanya. Namun manusia yang juga dianugerahi dengan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang buruk, yang ini atau yang itu, dan itu juga sekaligus kerapuhan yang dimiliki, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Apa yang baik di hadapan Allah, apa yang sejak semula itu diciptakan oleh Allah baik adanya, tapi kemudian
Di tangan manusia kita katakan apa yang baik itu menjadi rusak, dan manusia jatuh ke dalam dosa akibat kerapuhan yang ia miliki. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah kemudian manusia, termasuk kita di dalamnya, mampu untuk kembali menuju kepada jati diri yang baik itu? Mampu untuk kembali mengalami sukacita seperti yang dialami oleh manusia pertama dulu di dalam kitab Kejadian? Rasa-rasanya kalau mengandalkan kemampuan manusiawi kita, apalagi kita adalah orang-orang yang ditandai dengan kerapuhan, rasa-rasanya tidak akan mampu kita mencapai itu. Maka kalau kita tidak mampu, disitulah dibutuhkan rahmat dari Allah. Disitulah dibutuhkan yang namanya peran dari Allah yang dapat membantu kita untuk bisa kembali ke rumah Bapa di surga. Bisa mengalami seperti yang dulu dialami oleh manusia pertama sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mengalami kesatuan bersama dengan Allah. Dan karena Allah kemudian melihat bahwa manusia dengan segenap kemampuannya pasti tidak akan sanggup untuk kembali mengalami kesatuan seperti yang dulu dialami oleh Adam dan Hawa, maka dari itulah kemudian Allah dalam sejarah keselamatan umat manusia memperkenalkan dirinya sebagai seorang penebus. Allah sebagai seorang penebus kemudian menghadirkan dirinya dalam diri Yesus. Allah yang sama, Allah yang satu, kemudian mewahyukan dirinya dalam diri Yesus yang menjadi manusia, atau sabda yang menjadi manusia itu, untuk pertama-tama menjalankan misi keselamatan, yaitu mempersembahkan dirinya agar seluruh umat manusia dapat memperoleh keselamatan. Dan penebusan yang dijalankan oleh Yesus itu sudah dilaksanakan. Misi yang diemban oleh Allah yang sama dalam diri Yesus itu sudah diselesaikan ketika ia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, mengalami sengsara, mengalami wafat, dan kemudian mengalami kebangkitan. Di saat itulah sebenarnya misi untuk menebus manusia dari segala kesalahannya telah terwujud. Dan kisah tentang itu juga termuat di dalam kitab suci yang kita miliki. Dari sana atau sampai dengan titik ini kita melihat bahwa Allah memperkenalkan diri sebagai pribadi yang lain, tidak sebagai pribadi seperti ketika ia menciptakan muka bumi ini, tapi sebagai pribadi yang nampak dalam diri putra yang kita bisa sebut sebagai Yesus Tuhan kita. Lalu ketika misi yang dijalankan oleh Yesus itu kemudian sudah terpenuhi, di mana ia sudah mengorbankan diri, ia sudah mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan, ada saatnya kemudian Tuhan kita Yesus Kristus ini kembali dia. Tuhan kita Yesus Kristus ini beralih dari dunia ini kembali ke dalam kerajaan surga. Apakah dengan kemudian misi yang sudah dirintis oleh Sang Putra, oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini selesai? Tidak. Misi yang dijalankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diawali olehnya dengan mempersembahkan diri, dengan menebus dan memberikan kesempatan bagi kita seluruh umat manusia agar dapat memperoleh keselamatan, itu kemudian dilanjutkan. Dilanjutkan oleh siapa? Oleh Allah yang sama, oleh Allah yang satu, yang kemudian dalam peristiwa Pentakosta itu ia mewahyukan diri dalam pribadi yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus di sana, yang dicurahkan dalam diri para rasul. Roh Kudus itulah yang kemudian memberikan gairah yang baru, menyemangati para rasul yang sempat melemah, menuntun para rasul untuk kemudian melanjutkan tugas dan misi yang sudah dirintis oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan misi itu sampai hari ini, sampai dengan masa kita, dan juga sampai pada waktu yang akan datang di mana akan tergenapi seluruhnya misi yang
telah dirintis oleh para rasul berkat karunia Roh Kudus yang mereka terima juga masih berlangsung sampai dengan hari ini, sampai nanti waktu kegenapan tiba, yang artinya juga merupakan misi yang harus juga dilanjutkan oleh kita. Maka dengan melihat sejarah keselamatan yang tertuang, yang tertulis di dalam kitab suci yang kita miliki, di sana terlihat Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Esa, yang memperkenalkan dirinya dalam 3 pribadi di sana. Pertama sebagai pribadi seorang Bapa, selanjutnya sebagai pribadi seorang Putra, dan kemudian nampak dalam pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Itu tidak berarti bahwa Allah yang nampak dalam 3 pribadi itu adalah Allah yang jumlahnya 3, tidak. Allah yang satu hanya kemudian dalam sejarah keselamatan itu mewahyukan diri, memperkenalkan diri sebagai 3 pribadi. Maka kemudian keyakinan inilah yang dirumuskan oleh gereja dan diyakini oleh kita semua sampai dengan hari ini dan selanjutnya, bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah Allah yang Esa, Allah Tritunggal, Allah yang memang mewahyukan, memperkenalkan dirinya dalam sejarah keselamatan dalam 3 pribadi. Maka kalau Allah sebagai Bapa itu, di mana Ia menciptakan, di mana Ia merawat, di mana Ia menjamin bahwa yang baik itu tetap baik adanya, maka hal yang sama sesungguhnya juga diharapkan oleh Allah Bapa ketika Ia menciptakan. Ia mengharapkan apa yang baik yang ada di dalam diri kita kiranya juga tetap baik untuk ditumbuh kembangkan. Atau sebagai pribadi kedua, Allah Putra di sana yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dia menebus bukan hanya bagi para muridnya, dia menebus bukan hanya bagi orang-orang yang dekat secara fisik dengannya dulu, tetapi juga dia menebus bagi kita yang menaruh kepercayaan kepadanya. Demikian juga dengan pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus yang telah dianugerahkan kepada diri para rasul, sehingga para rasul memiliki keberanian untuk melanjutkan warta. Pribadi ketiga ini bukan hanya berkarya bagi para rasul kala itu, tetapi pribadi yang ketiga ini juga dianugerahkan kepada kita supaya kita mampu untuk melanjutkan karya yang sudah dirintis oleh para rasul, yaitu mewartakan kabar baik ke berbagai bangsa, ke berbagai situasi hidup. Maka kalau melihat secara lengkap bagaimana Allah ini memperkenalkan diri, bagaimana Allah ini menghadirkan dirinya dalam seluruh sejarah keselamatan umat manusia, sesungguhnya kita bisa mengatakan bahwa Allah yang satu ini, yang hadir dalam 3 pribadi, ini Allah yang memang sungguh memperhatikan kita, Allah yang sungguh menyertai perjalanan hidup kita. Ia hadir bukan hanya dulu ketika mencipta, Ia menebus bukan hanya ketika Ia mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, atau Ia menguduskan melalui Roh Kudus bukan hanya ketika dulu Roh Kudus itu dicurahkan atas diri para rasul, tetapi Ia hadir dalam seluruh rentang waktu, termasuk hari ini, esok, lusa, dan sampai nanti pada waktu kegenapan itu tiba. Maka kalau Allah yang satu yang hadir dalam sejarah keselamatan ini dalam 3 pribadi, itu selalu menyertai kita, itu selalu menyertai perjalanan hidup kita, dan perjalanan hidup kita masing-masing itu selalu ditandai dengan berbagai macam situasi dan pengalaman hidup, entah yang mengenakkan, entah yang tidak mengenakkan. Maka kita tidak memiliki alasan bahwa kita merasa ditinggalkan sendirian oleh Allah. Apalagi ketika kita mengalami pengalaman yang bagi kita itu membawa kesengsaraan, yang bagi kita itu membawa penderitaan, dan kerap kali dalam situasi seperti itu kita merasa bahwa kita mengalami kesendirian, ditinggalkan oleh Allah,
sesungguhnya dengan pribadi Allah Tritunggal ini yang senantiasa hadir dalam sepanjang sejarah, dalam segala waktu yang ada, maka sesungguhnya kita harus lebih meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu sungguh-sungguh menyertai. Allah yang kita sembah itu yang pernah mencipta, yang pernah kemudian menebus dan terus menebus seluruh dosa dan kesalahan kita, yang pernah menguduskan dalam diri para rasul dan terus untuk kemudian menguduskan diri kita hari ini yang sudah menerima Roh Kudus yang sama, sesungguhnya senantiasa menyertai perjalanan hidup kita agar kita bisa kembali bersatu dengan Allah nanti pada waktunya, agar kita bisa mengalami seperti yang dulu dialami oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, sebelum jatuh ke dalam dosa. Maka dari seluruh rangkaian peristiwa sejarah keselamatan umat manusia yang termuat di dalam kitab suci dan yang sedang kita alami, di sana tampil Allah Tritunggal Maha Kudus yang hendak dan mengasihi kita dengan sepenuh-penuhnya. Maka kemudian ia bertindak sebagai seorang pencipta, sebagai penebus, dan sebagai pengudus agar kita dapat mengalami kesatuan kembali dengannya di dalam kerajaannya di surga. Maka dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini, rasa-rasanya kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan kita, kepada Allah yang kita sembah, kepada Allah Tritunggal, bahwa Ia senantiasa menyertai kita, dan penyertaannya mengarahkan kita agar kita pada akhirnya sebagai manusia nantinya dapat bersatu bersamanya di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui iman keyakinan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Kristus Putranya dalam persatuan dengan Roh Kudus. Bapa, Pencipta langit dan bumi, bantulah kami untuk menghormati ciptaan-Mu, untuk mengembangkan dunia ini, dan untuk membuat bumi ini membuahkan hasil bermanfaat bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta-Mu kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh manusia dan benar-benar satu dari kami. Tolonglah kami semakin menjadi serupa dengan Kristus, untuk melanjutkan karyanya di dunia ini dengan menyampaikan keselamatan dan kebebasan kepada semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa
curahkan hidup dan cinta-Mu ke dalam hati umat beriman berkat Roh Kudus-Mu. Dalam Roh itu, tolonglah kami untuk menyembuhkan yang terluka, melembutkan yang keras, dan mencairkan yang beku. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagi dunia ini, jadikanlah gereja dan khususnya paroki ini suatu tanda yang hidup dari persekutuan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi arwah saudara-saudari kita yang telah pergi menghadap alam Bapa di surga. Secara khusus kita berdoa bagi arwah dari Ibu Juraida Tanjung dan juga dari Saudari Putri Anggraini Siboro yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Semoga berkat belas kasih, kerahiman, serta penebusan dari putramu yang terkasih, arwah dari kedua saudara kami ini dapat mengalami kebahagiaan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putramu. Dalam diri Kristus Engkau hadir dan menyelamatkan kami. Semoga berkat dorongan Roh Kudus, kami dapat tumbuh sebagai gereja-Mu yang giat dan bersemangat dalam mewartakan karya kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan akhir hidupku dan kudus hamba
Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang tersesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dan dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Cornelius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya serahkan kasih yang tetapi bersama saja.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh Putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama, seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya, dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Minggu tanggal 12 Juni 2022 Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pertama, petugas liturgi Minggu tanggal 19 Juni 2022 Hari Tubuh dan Darah Kristus. Misa pertama pukul 8 WIB, petugas liturgi Santo Yosef, organis Saudara Gio Ginting. Misa kedua pukul 10 WIB, penerimaan komuni pertama, petugas OMK Rayon Santo Yosef Delitua. Diharapkan agar petugas melakukan latihan atau JR. Kolekte Minggu tanggal 5 Juni 2022 sebesar 2.662.000. Uang parkir Minggu tanggal 5 Juni 2022 sebesar 253.000. Keempat, pendamping komuni pertama akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 pukul 16 WIB, hari Rabu tanggal 16 Juni 2022 pukul 14 WIB bersama orang tua di Aula Santo Maximilianus Kolbe. Pelaksanaan komuni hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pada misa kedua. Kelima, ibadat novena Santo Antonius Padua sedang berlangsung mulai tanggal 4 Juni 2022 hingga tanggal 12 Juni 2022 di Gereja Santo Yosef Delitua pada jam 19 WIB yang dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Hari Minggu hanya novena. Puncak perayaan pada tanggal 13 Juni 2022, Pesta Santo Antonius Padua dengan penghormatan relifki Santo Antonius Padua dan penerimaan roti Santo Antonius Padua. Keenam, terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah memimpin perayaan Ekaristi, termasuk terima kasih juga kepada Mes Dinar, petugas liturgi dari Santo Paulus, dan juga organis yang sudah bertugas pada hari ini. Demikian pengumuman hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi ini sudah selesai.